Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali. Walaupun masih belajar secara daring, tapi kita harus tetap semangat ya. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang peran pelaku kegiatan ekonomi. Ada mind map-nya sebagai berikut. Yang pertama kita akan mempelajari tentang rumah tangga produksi. Yang kedua mempelajari tentang rumah tangga konsumsi. Yang ketiga rumah tangga pemerintah. Dan yang terakhir adalah rumah tangga luar negeri. Yang pertama, rumah tangga konsumsi adalah sekelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi barang maupun jasa yang dihasilkan produsen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak terbatas. Selain mengkonsumsi barang dan jasa, rumah tangga konsumsi merupakan pemilik faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan wirausaha. Sehingga juga menawarkan faktor-faktor produksi kepada rumah tangga produsen. Cara untuk memperoleh penghasilan. Nomor 1, profit atau laba akan diperoleh jika seorang rumah tangga konsumen dia bekerja sama dengan rumah tangga produksi dalam menjalankan usaha produksinya. Yang kedua, interest atau bunga jika rumah tangga konsumsi menyimpan uangnya atau dananya di bank terus dijadikan sebagai modal oleh rumah tangga produksi, maka balikannya akan mendapatkan bunga. Yang ketiga, wage atau gaji atau upah. Ini jika rumah tangga konsumsi itu bekerja di rumah tangga produksinya. Yang keempat, rent atau sewa. Jika rumah tangga konsumsi menyewakan sebagai contoh lahannya, tanahnya untuk rumah tangga produksi. Selanjutnya nomor 2, rumah tangga produksi, yaitu sebuah organisasi yang dikembangkan oleh seseorang ataupun sekelompok orang yang bertujuan menghasilkan berbagai macam barang maupun jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam melakukan kegiatan produksi, rumah tangga produksi membutuhkan faktor-faktor produksi untuk menunjang kegiatannya yang diperoleh dari rumah tangga konsumsi. Ya, seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan ya. Yang ketiga, rumah tangga pemerintah, yaitu bertujuan atau tugasnya untuk mengatur perilaku ekonomi dari produsen dengan memberlakukan regulasi agar tidak merugikan konsumen. Yang kedua, melakukan penguasaan ekonomi dalam bidang tertentu yang terkait dengan hajat hidup rakyat. Ya, sebagai contoh kereta api atau transportasi, terus listrik, air, itu ada bagian dari pemerintah yang bertanggung jawabnya. 4. Rumah tangga luar negeri. Kita, ya masyarakat Indonesia bisa sebagai produsen yang mengimpor produk dari luar atau sebagai konsumen yang melakukan ekspor maupun impor. Yang ketiga, yaitu sebagai penyedia bahan produksi antara produsen lintas negara atau sebaliknya, karena bahan produksi tidak semua negara memilikinya. Ya, sebagai contoh yang ini, yang pertama, sebagai produsen barang produksi untuk memenuhi kebutuhan yang diimpor. Jadi, produk yang diimpor itu adalah bahan baku untuk produsen yang tidak ada di dalam negeri, si bahan bakunya tersebut. Untuk yang kedua, sebagai konsumen dalam hal ekspor impor. Nah, ini konsumennya sebagai distributornya, dia bisa melakukan ekspor maupun impor. Atau, nah, konsumen ini sebagai tenaga kerjanya, seperti TKI, TKW, nah seperti itu. Terus yang ketiga, sebagai penyedia bahan produksi. Nah, sebagai contoh, seperti kayu, kita menyediakan kayu untuk dijual ke luar negeri gitu kan. Terus dari luar itu dari luar negeri kita membeli bahan ataupun yang lainnya ya. Nih, ini ada aliran interaksi atau circular flow diagramnya untuk rumah tangga produksi dengan rumah tangga konsumsi. Nah, di rumah tangga
konsumen, dia menjual faktor-faktor produksi kepada rumah tangga produsen seperti yang dijelaskan di nomor 1 tadi. Nah, maka konsumen akan mendapatkan pendapatan dari sewa, upah, bunga, dan laba. Sedangkan jika rumah tangga produsen menjual barang ataupun jasa ke rumah tangga konsumen, maka dia akan mendapatkan uang dari proses pembelian barang dan jasa tersebut. Ini 3 arus ya, ada konsumen, pemerintah, dan produsen. Nah, di sini yang 2 itu sudah jelas, sekarang kita mempelajari yang pemerintahnya. Untuk pemerintahnya di sini kalau misalkan ke konsumen ataupun ke produsen, dia akan memberikan subsidi. Sedangkan dari konsumen dan produsen ke pemerintah itu berupa pajak ya. Dan yang ini siklus dari 4 rumah tangga tersebut. Nah, di sini kita yang terakhir saja ya, untuk rumah tangga luar negeri itu terdiri dari sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, wirausaha yang dijual berikan, sehingga ini bisa terjadi ekspor maupun impor ya. Oke, sekian materi kita hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Ya, sekarang setelah mempelajari ini, karena ini adalah materi terakhir dari peran pelaku kegiatan ekonomi atau pelaku kegiatan ekonomi di KD 3.3 dan 4.3, maka silahkan kalian lakukan tes formatif yang sudah Ibu sediakan di Google Classroom ya. Silahkan untuk dikerjakan, mudah-mudahan hasilnya bagus ya. Sebelumnya, silahkan pelajari dulu UKBM-nya karena soal-soalnya ini berasal dari UKBM kalian ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.